Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam zona berkat Tuhan. Haleluya. Pada pagi ini mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Untuk memulai hari ini, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Untuk awal dari ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon Tuhan terus menuntun langkah kita dan mengajari kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita pujikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami. Mari layakkan setiap kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari terus ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiap, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus,
kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, menerangi hati kami, mencurahkan kekuatan baru bagi kami, bahkan memberikan kepada kami berkat kesembuhan, berkat pencerahan, berkat yang menuntun kami, supaya hari-hari ke depan kami mengalami janji Tuhan, mengalami victory, mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Pagi ini saya melanjutkan tema saya bulan Januari, Moving Forward, bergerak maju. Sekarang saya lanjutkan dengan giat dan bersemangat untuk maju. Giat dan bersemangat untuk sukses. Saudara, seringkali rasa tidak nyaman, situasi tidak menyenangkan, keadaan sukar, misalnya kita seolah-olah berada di dalam sebuah space yang kita tidak bisa maksimal. Katakanlah kita berdiri tapi plafonnya rendah, itu kan berapa lama kita berdiri dalam keadaan kepala kita tidak bebas misalnya gitu. Apapun situasi yang tidak menyenangkan, mungkin situasi datang dari keadaan-keadaan yang lebih luas di bangsa, di negara kita, bahkan di dunia ini. Rasa tidak nyaman, rasa mengalami kesukaran, seringkali merupakan cara yang memaksa kita, seolah-olah situasi natural itu memaksa kita supaya kita berkembang. Sebab berkembang itu kadang-kadang dipaksa oleh keadaan, berangkat dari keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Sehingga di dalam keadaan-keadaan sukar tidak menyenangkan tadi, kita bisa berkembang dan potensi diri kita keluar dan mekar, saudaraku. Sesulit apapun keadaan, patutlah firman ini menjadi pegangan kita. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, ini sebuah kepastian ya. Pengamsal itu seorang pengamat kehidupan, mencermati hidupnya sendiri, hidupnya orang lain, mendalami firman Tuhan yang sudah ada pada masa itu, misalnya tulisan-tulisan Musa. Lalu dia memberikan suatu wejangan, sebuah hikmat, sebuah kata-kata mutiara boleh dibilang gitu, bahwa masa depan sungguh ada. Betapapun sukar keadaan sekarang, masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang sekalipun persoalan mungkin berat, cukup berat ya. Jadi saudaraku, ini menjadi pedoman hidup kita, agar kita bergiat dan bersemangat, bergerak, bergiat, bersemangat, supaya kita menjumpai keberhasilan kita. Saya gunakan istilah menjumpai atau menjemput sukses kita, karena sukses tidak pernah datang dengan sendirian, tidak datang secara auto. Nah, saya rindu kita melihat 3 hal tentang bagaimana kita bisa giat dan bersemangat menjalani hidup ini supaya kita sukses. Yang pertama, hidup ini adalah patut disyukuri. Hidup kita ini patut disyukuri, Bapak Ibu. Saya bacakan dulu 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan 3. Ini tentang Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Aku telah hidup
di hadapanmu. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Waktu itu sebetulnya dia sudah diambang kematian. Nabi berkata, umurmu tidak lama lagi, vonis kematian sudah datang kepada dia. Ya, tetapi saudaraku, Hizkia ini tidak putus asa dengan kabar yang dia dengar itu. Dia masih memiliki sisa-sisa kekuatan, dia bangkit. Dia bergerak, dia datang kepada Tuhan, dan dia menyampaikan isi hatinya. Dan di dalam penyampaian isi hatinya itu, saya temukan pedoman bagaimana kita bisa hidup giat, bersemangat menjemput sukses kita, ialah hidup ini di hadapan Tuhan. Seperti dia katakan bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Ternyata saudaraku, perlu kita sadari hidup kita ini di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maka jangan kita merasa hidup ini kita sendirian. Hidup ini jauh daripada pantauan Tuhan. Tidak demikian saudaraku. Hiduplah dengan kesadaran bahwa kita ini benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita ini hidup untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup bagi kepentingan Tuhan. Karena kita hidup sendiri pun kasih karunia Tuhan. Mengapa kita ada di dunia ini? Lahir dari orang tua kita. Mengapa kita lahir baru? Lahir dari Roh Kudus. Kedua-duanya adalah kasih karunia Tuhan yang patut disyukuri Bapak Ibu. Ini sendiri memberikan suplai kekuatan bagi kita, sehingga kita tetap giat, tidak putus asa, tidak lemah. Bahasa populer tidak jadi letoy gitu ya, tidak jadi lesu gitu ya, kurang darah gitu. Tetap bersemangat betapapun keadaan itu, seperti Hizkia tadi hampir mati dia. Betapapun keadaan itu sulit, betapapun jalan-jalan itu seperti sempit gitu ya, tapi tidak boleh berputus asa. Maka jalani hidup ini dengan tulus hati saja. Tidak usah neko-neko, nggak usah terlalu ambisius gitu ya. Tulus hati saja, lakukan yang baik, lakukan yang benar. Nikmati hidup ini dan syukuri. Hidup ini patut disyukuri. Salah satu tanda orang menyadari hidupnya di hadapan Tuhan, dia mewarnai hidupnya dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan, bukan dengan komplain, bukan dengan kalimat-kalimat yang bukan saja melemahkan diri sendiri, tapi orang lain pun mungkin tidak senang mendengar kabar-kabar tentang putus asa, saudaraku. Lakukanlah sampai batas kemampuan hidup kita, tetap bangkit. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah pengabdian. Tadi hidup ini di hadapan Tuhan. Untuk apa di hadapan Tuhan? Hidup ini adalah sebuah pengabdian. Mengabdi artinya melayani, saudaraku. Bahwa durasi hidup kita, berapa tahun kita hidup ini ya, terutama hidup yang kita sadari mulai sekarang, yang lalu-lalu bisa kita evaluasi, tapi mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kita sadar bahwa hidup ini harus digunakan untuk membangun manusia batiniah kita. Dari sana dimulai, kita bangun diri di kita dari dalam. Bukan hanya membangun manusia lahiriah kita, fisik kita, kulit kita, rambut kita, penampilan kita, bukan. Tapi manusia batiniah kita dibangun, sehingga manusia batin yang terbangun itu menjadi dasar bagi kita untuk menggunakan hidup ini mengabdi. Mengabdi artinya menggunakan hidup kita berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Sebab firman Tuhan disimpulkan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu berarti hidup kita itu berguna, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada sesama, dalam arti hidup kita berguna, berdampak yang baik. Maka anjuran-anjurannya, lakukanlah yang baik.
Tahun lalu Gereja Bethel Indonesia salah satu tema besarnya adalah berdampak melalui perbuatan baik. Perbuatan baiklah yang kita lakukan, karena memang kita ini hidup mengabdi. Saya kutip firman Tuhan dari Mazmur 34, Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 12. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini, kesadaran hidup ini berguna bagi orang lain. Untuk itu, jangan lidah kita mengucapkan yang menyakiti, membuat orang patah semangat. Lalu dikatakan jauhilah yang jahat. Jangan kita ikuti cara dunia ini. Bahkan sekalipun orang berbuat jahat, kita tidak patut membalasnya dengan kejahatan pula. Sebab memang kejahatan itu menular bukan dengan teori, Bapak Ibu. Kejahatan menular melalui pengalaman. Maksudnya bagaimana? Orang mungkin berbuat jahat kepada kita, lalu kita membalas orang itu setimpal, nah kita sudah ikut dengan orang itu berbuat jahat, sudah sama dengan orang itu, sudah 11-12 gitu istilahnya, sudah sama, sudah podoai gitu ya bahasa Jawa ya, sudah sama aja dengan jahatnya, nular dari orang itu. Ya saudaraku, lakukan yang baik, karena kita mengabdi, melayani. Melayani itu bukan hanya kepada orang baik, tapi melayani juga kepada orang yang kurang baik atau tidak berbuat baik. Standar hidup orang Kristen selalu berbuat baik. Jadi giat kita melangkah, bergerak kita dengan semangat, karena kita tahu bahwa hidup kita ini pengabdian. Kita nggak putus asa. Memang untuk ini kita ditaruh Tuhan di dunia ini. Hidup di hadapan Tuhan, hidup untuk mengabdi. Nah, firman yang tadi saudaraku kita dengar dari Mazmur itu ternyata disitasi atau dikutip oleh Rasul Petrus. Saking pentingnya ajaran ini, termasuk di zaman Petrus dan di zaman sekarang digemakan ulang, yaitu di 1 Petrus 3 10-12. Dikutip, kalimatnya tidak persis sama, tapi makna atau artinya sama saja. Yaitu dikatakan Petrus, siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sama dengan Mazmur tadi. Sebab mata Tuhan ini ditambahkan oleh Petrus. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka. Itu mereka yang orang-orang benar tadi. Mereka minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Jadi kenapa kita mempunyai yakin hidup masa depan itu ada? Karena Tuhan ini memandang kepada orang yang melakukan yang benar, mencari perdamaian, menjauhi kejahatan. Ucapan bibirnya selalu ucapan yang baik. Tuhan berpihak kepada mereka. Maka kita semangat menjalani hidup ini, bahwa apa yang kita buat yang baik tidak pernah tidak kembali kepada kita. Pasti berbuah, pasti menghasilkan. Dan kita akan petik, kita akan kecap. Mungkin bahkan sampai kepada keturunan kita. Yang terakhir, saya kutip Mazmur 119 ayat 59-60 demikian. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Ya, kata pemazmur, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi sesuai ayat ini saya mau berkata, lakukan aja segala yang baik menurut Tuhan dengan mantap jiwa. Seperti tadi pemazmur, aku memikirkan jalanku, melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Artinya menyelaraskan hidupku dengan firman-Mu, menyesuaikan hidupku dengan tuntunan Tuhan. Saudara mendengar nasihat boleh,
mempunyai pendapat yang bagus dari diri sendiri juga boleh, baik sekali. Tetapi dalam segala hal, kiblat kita, apa arti kiblat di situ? Patokan kita, ukuran bagi kita, kriteria bagi kita adalah firman Tuhan. Pendapat orang, nasihat orang itu baik kita dengar. Pendapat diri sendiri pun patut juga kita pertimbangkan. Suara nurani kita bahkan ya. Tetapi dalam segala hal, firman Tuhan adalah patokan bagi hidup kita. Nah, apa dampaknya? Kalau kita yakin bahwa sesuai dengan firman Tuhan, ada di dalam pikiran kita dan ada di dalam kesempatan yang ada pada kita, lakukanlah itu. Lakukan, enggak usah harus menunggu validasi orang. Jangan tunggu semua orang senang. Jangan tunggu semua orang setuju. Jangan tunggu semua orang mengikuti jalan itu. Kalau itu sudah benar, lakukan, pasti berhasil. Bergiatlah di situ dalam kebenaran Tuhan itu dan bersemangatlah menjalaninya. Itulah jalan keberhasilan. Jalan yang pasti, jalan yang bukan semoga, jalan yang bukan moga-moga, tapi jalan yang pasti, saudaraku. Jangan menunda-nunda, dikatakan di firman Tuhan tadi, aku segera dan tidak berlambat-lambat. Kenapa perlu tidak berlambat-lambat? Karena kalau kita berlambat-lambat, kita menunda-nunda, selain menghabiskan waktu. Nah, di waktu penundaan itu Bapak Ibu, di situ ada peluang kita berubah pikiran. Di situ ada peluang kita mungkin condong kepada pendapat mayoritas. Di situ kita condong mengikuti arus dunia. Di situ condong orang mengalihkan kita dan kita mungkin terpengaruh. Makanya sebuah kebenaran ketika kita temukan, lakukan. Jangan tunda. Kesempatan emas adalah kesempatan pertama ketika kebenaran itu kita tahu dan kita lakukan. Itulah yang membuat kita giat dan bersemangat menjalani hidup ini. Dan saya percaya itulah jalan menuju kepada victory, kepada keberhasilan, kepada sukses. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu itulah pedoman hidup kami. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Maka Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman Allah. Biarlah Engkau meresapkan, menanamkan itu di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, memenuhi pikiran kami. Dan itulah yang menjadi suluh di dalam hidup kami, pedoman bagi kami menjalani hidup ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam tuntunan-Mu. Hari ini kami akan bergerak dan berjalan dengan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terlibat dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan pagi kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, anugerahnya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta Roh Kudus yang diam di dalam kita, mendampingi kita, memberikan kita kemenangan, menuntun jalan kita, membawa kita naik bukan turun, menjadikan kita berhasil bukan gagal. Lanjutkanlah kegiatanmu dengan membawa segala berkat-berkat Allah turun atasmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.